sebagai Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Ziolbar dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Guna menarik investasi global di sektor jasa keuangan, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong PFII agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Pasca disahkannya Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII, pemerintah saat ini menyusun rencana untuk menjadikan Provinsi Bali sebagai pusat keuangan internasional Indonesia guna menarik investasi global di sektor jasa keuangan. Menyikapi hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong PFII dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Menurutnya, negara maju terus menghadirkan berbagai pusat pertumbuhan, mulai dari pusat finansial, pusat teknologi, hingga pusat kecerdasan buatan guna menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional. Ya, saya kira di negara-negara maju, tentu pusat-pusat pertumbuhan baru dibangun. Ya. Bahkan ada pusat finansial, ada pusat teknologi, ada nanti mungkin pusat AI dibangun. Tentu ini untuk menjadikan daya tarik investasi. Kita tahu bahwa ada 4 faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu yang menjadi penopang itu adalah investasi. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak mampu adaptif terhadap sebuah sistem-sistem yang dibangun di dunia internasional, maka kita akan ditinggalkan gitu, dan negara lain yang akan mendapatkan manfaat. Oleh karenanya kita jangan tertinggal gitu ya. Pusat Finansial Internasional Indonesia juga harus dibangun sehingga ini menjadi daya tarik karena kita memiliki market share besar sekali, 280 juta rakyat Indonesia sebagai market share. Lebih lanjut, Herman berharap manfaat pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya berhenti pada peningkatan investasi. Kehadirannya diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan sektor industri, serta kapasitas produksi nasional. Hilman dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mengapresiasi sinergitas pemerintah pusat bersama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya menjalankan program pengentasan kemiskinan dan juga mengingat upaya yang dilakukan bersama tersebut mampu mengalokasikan bantuan sosial tepat sasaran. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi sinergitas pemerintah pusat bersama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya menjalankan program pengentasan kemiskinan. Mengingat upaya yang dilakukan bersama tersebut mampu mengalokasikan bantuan sosial tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania menilai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membuat penyaluran bantuan pemerintah pusat menjadi lebih tepat sasaran. Pasalnya, masyarakat yang telah memperoleh dukungan dari pemerintah daerah tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan pusat, sehingga program sosial dapat difokuskan kepada kelompok yang belum terjangkau program daerah. Ketika ada program dari Kabupaten Lampung, tentunya juga mengurangi program pemerintah pusat. Nah, oleh sebab itu karena tadi sudah ada simbiosis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, menurut saya tepat sasaran karena mereka kan sudah memberikan program mendahului gitu loh, sehingga apabila ada program dari pemerintah yang notabene kan tidak sebanyak jumlah penduduk yang ada di Indonesia, karena ada program skincare glowing, tentunya yang ada di Lampung Tengah ini tepat sasaran karena kan yang desil 1, desil 2 sudah
cover sama pemerintah daerah, sehingga sisanya adalah program dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, Ina menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan semakin terintegrasi. Dari Lampung Tengah, Beri Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui orientasi yang menekankan penguasaan teknologi informasi dan penggunaan media sosial secara bijak. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Pemirsa, ratusan tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI mengikuti orientasi sebagai bekal guna memiliki kompetensi yang adaptif sekaligus menjunjung etika profesional di era transformasi digital ini. Transformasi digital di lingkungan DPR RI menuntut tenaga ahli dan staf administrasi memiliki kompetensi yang adaptif sekaligus menjunjung etika profesional. Untuk menjawab tantangan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui orientasi yang menekankan penguasaan teknologi informasi dan penggunaan media sosial secara bijak. Ratusan tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI mengikuti orientasi sebagai bekal untuk mendukung kinerja parlemen yang semakin berbasis digital. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Rahmat Budiaji menegaskan, kemampuan beradaptasi dengan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam mendukung sistem kerja modern di lingkungan DPR RI. Selain itu, ia mengingatkan agar tenaga ahli dan staf administrasi mampu menjaga etika dalam bermedia sosial, mengingat setiap sikap dan aktivitas di ruang digital dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga. Atau pengenalan beban kerja kepada teman-teman tenaga ahli dan staf administrasi. Dan kita tahu bahwa sistem dukungan kita sudah banyak menggunakan teknologi informasi, jadi teman-teman harus sudah siap dan beradaptasi dengan teknologi informasi. Di satu sisi kita juga tahu betapa media sosial itu menjadi menu kita sehari-hari. Oleh karena itu saya berharap teman-teman TA dan SAA tahu dalam menempatkan diri bagaimana sorotan ya terhadap DPR dan kerja-kerjanya. Jadi agar untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Media sosial itu menjadi menu kita sehari-hari. Oleh karena itu saya berharap teman-teman TA dan SAA tahu dalam menempatkan diri bagaimana sorotan ya terhadap DPR dan kerja-kerjanya. Jadi agar untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Melalui orientasi ini,
Sekjen DPR RI berharap tenaga ahli dan staf administrasi mampu memberikan dukungan kerja yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugas. Sekjen DPR RI juga memastikan seluruh tenaga ahli dan staf administrasi telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari Senayan, Jakarta, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna mewujudkan tata kelola arsip yang semakin baik terkait produk-produk kebijakan negara yang dihasilkan oleh DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI terus memperkuat kolaborasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dalam percepatan transformasi kearsipan digital. Guna mewujudkan tata kelola arsip yang semakin baik terkait produk-produk kebijakan negara yang dihasilkan oleh DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI terus memperkuat kolaborasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dalam percepatan transformasi kearsipan digital. Pelaksana tugas Sekretariat Jenderal DPR RI Supri Hartini mengatakan, penerapan sistem pengarsipan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah pencarian dokumen, menjamin keamanan, dan memperkuat transparansi dalam pemanfaatan arsip. Seiring dengan upaya tersebut, pengelolaan arsip digital juga perlu didukung keberlanjutan teknologi, integrasi sistem, serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Ya, tadi ada harapan dari Pak Kepala untuk kita terus berkolaborasi, terutama ada 4 poin yang tadi disampaikan kepada Pak Kepala, yaitu pertama bagaimana pengembangan SDM kita, khususnya terkait dengan arsiparis kita yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, lalu juga pengembangan Srikandi, yaitu pengintegrasian Srikandi dengan beberapa aplikasi yang ada di Sekretariat Jenderal. Salah satu contohnya yang sedang menuju PKS adalah dengan Harmoni. Lalu ketiga adalah bagaimana nanti kita untuk pengembangan penataan kearsipan terkait dengan produk-produk hukum dan produk-produk kebijakan yang dihasilkan oleh DPR dalam langkah pelaksanaan fungsi legislasi. Dan yang keempat nanti sekali lagi untuk peningkatan indeks pengawasan kearsipan kita baik internal maupun eksternal. Afif dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI melakukan mediasi terkait penyelesaian aspirasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara atau SPBUN-SGN dengan manajemen PT Sinergi Gula Nusantara. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman dan titik terang terkait sejumlah tuntutan karyawan. Komisi 6 DPR RI melakukan mediasi terkait penyelesaian aspirasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara atau SPBUN-SGN dengan manajemen PT Sinergi Gula Nusantara. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman dan titik terang terkait sejumlah tuntutan karyawan, diantaranya pemberian bonus, apresiasi terhadap pekerja, serta harmonisasi remunerasi. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini menjelaskan, pertemuan ini merupakan upaya menjembatani penyelesaian berbagai aspirasi karyawan. Menurutnya, seluruh tuntutan yang disampaikan pekerja dibahas secara terbuka bersama manajemen, sehingga diperoleh titik temu yang dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Komisi 6 memfasilitasi antara korporasi, antara PTPN, SGN dengan para karyawan, dan akhirnya alhamdulillah ketemu di titik temu. Jadi memang kita cari kira-kira solusinya seperti apa. Ada beberapa tuntutan, misalnya ada bonus, lalu kemudian ada standarisasi, harmonisasi yang memang sekarang sedang dilakukan itu juga. Jadi akan menjawab semua pertanyaan atau kebutuhan yang dituntut atau yang diaspirasikan oleh teman-teman dari para karyawan. Sementara itu, Ketua SPBUN-SGN Rofi menyampaikan apresiasi kepada Komisi 6 DPR RI yang telah memfasilitasi dialog antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Jadi aspirasi kami alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Dasko, Bu Anggia, dan Pak Nasim dari Komisi 6. Alhamdulillah segala apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi kami diselesaikan dengan media komunikasi dengan pihak manajemen sehingga apa yang menjadi aspirasi kami bisa terpenuhi. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan para petani sebagai penopang ketahanan pangan bangsa. DPR RI terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak agar setiap petani memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di TVR 09.
sekedar jadi driver mobil aja kok Terus orang asing. luar. Nggak boleh ini. Deportasi, harusnya kan gitu. Nah ini kong kali kong juga. Apakah di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru nantinya akan diperketat lagi, perusahaan itu tidak bisa semena-mena untuk mem-PHK karyawannya? Jadi nanti pilot itu akan kita atur. Nggak boleh mereka lakukan sebulan sebelum Lebaran, sebulan sebelum Natalan. Karena itu modus, saya tahu persis ya. Jangan kurang ajar ini perusahaan-perusahaan ya. Ini perusahaan ini nakal ya. Kadang-kadang mereka meletakkan salary atau gaji karyawan itu sebagai beban. Harusnya bukan dong. Kalau perusahaan meletakkan sebagai biaya operasional, nggak berat harusnya. Ada 3 syarat untuk disebut pekerja. Ada upah, ada perintah, ada insentif. Berarti ojol itu bisa dimasukkan ke situ sebetulnya, Bu? Oh iya. Harusnya di satu perusahaan asing hanya boleh 10% tenaga kerja asingnya misalnya. Pemerintah daerahnya harus kontrol. Kok lebih dari 10% nih? So, pulangin dong. Ini sekedar jadi driver mobil aja kok Terus orang asing. luar. Nggak boleh ini. Deportasi, harusnya kan gitu. Nah ini kong kali kong juga. Pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka patuh, taat dengan undang-undang di sana. Nah, kenapa mereka masuk ke kita, mereka juga nggak patuh dan taat? Apa soalnya? Kok kita jadi yang kalah? Ya kan ada hengki-pengki itu tadi. Hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, keadilan bagi petani tentunya bukan sekedar harapan, melainkan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. DPR RI berkomitmen mengawal berbagai regulasi agar hak-hak petani terlindungi, mulai dari akses lahan, permodalan, hingga kepastian hasil panen. Inilah saatnya pemirsa, negara benar-benar menjamin keadilan bagi petani demi mewujudkan pertanian yang kuat, berkelanjutan dan juga mensejahterakan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Di balik setiap batang tebu yang tumbuh di lahan hutan negara, ada keringat petani yang menjadi penopang ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Namun ketika hak mereka tidak diterima secara utuh, pertanyaannya menjadi sederhana. Siapa yang sesungguhnya menikmati hasil kerja petani? Temuan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Mojokerto membuka kembali persoalan lama dalam tata kelola kemitraan kehutanan. Sejumlah koperasi petani mengadukan dugaan ketidakjelasan skema bagi hasil hingga tidak sampainya biaya operasional yang seharusnya menjadi hak petani. Padahal dalam skema kemitraan, petani bukan hanya menyediakan tenaga, mereka menanam, merawat, hingga mempersiapkan masa panen. Ketika hak atas hasil kerja itu tidak diterima, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar soal administrasi, tetapi rasa keadilan. Ada peristiwa di KPH Mojokerto di mana masyarakat bekerja ya untuk kebun tebu yang dimiliki oleh perhutani. Masyarakat bekerja dari mulai penanaman, perawatan sampai menjelang masa panen. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ketika panen pun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Begitu pengakuannya ya. Ternyata ketika kami konfirmasi ada biayanya. Ya, ternyata perhutani bilang ada biayanya. Nah, biaya saat penanaman sampai perawatan sampai menjelang panen ada biayanya, itu perhutani mengeluarkan. Sementara ketika masa panen dan masyarakat diajak memanen bersama-sama, itu juga ada biayanya dari perusahaan gula. Nah ternyata dua biaya tersebut, baik biaya dari perhutani tidak nyampe, biaya dari perusahaan gula juga tidak nyampe. Nah kita minta kepada perhutani, CQ KPH Mojokerto untuk menelusuri di mana macetnya dana tersebut. Persoalan ini juga memunculkan satu pertanyaan besar. Bagaimana sistem pengawasan dapat memastikan dana yang telah dialokasikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak? Jika perhutani dan mitra usaha menyatakan anggaran telah dikeluarkan, namun petani mengaku tidak menerimanya, maka penelusuran harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Setiap mata rantai penyaluran harus dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi menyeluruh terhadap pola kemitraan menjadi langkah penting agar permasalahan serupa tidak terulang. Kemitraan antara petani dan perhutani semestinya memberikan kepastian usaha, bukan justru menimbulkan ketidakpastian bagi para petani yang menjadi ujung tombak produksi. Gerakan ekonomi dari bawah ini
betul-betul perekonomian mulai berputar dari bawah, uang juga berputar dari bawah, ya sehingga dengan demikian ketika putaran uang ada di para petani lewat koperasi, putaran uang ada di bawah, kemudian diserap ya, baik itu diserap oleh pasar umum maupun katakanlah diserap oleh kebutuhan MBG umpamanya, kan ini sangat baik. Nah, dengan serapan pasar umum, dengan serapan dari MBG yang tentu kebutuhan telur, kebutuhan barang-barang pertanian, kebutuhan sayur hortikultura dan meningkat, maka kan akan ada denyut perekonomian di lapangan yang lebih baik. Nah, sehingga ya masyarakat bisa lebih sejahtera, itu yang kita inginkan kan. Bahwa kemudian di lapangan belum optimal, tentu perlu ada pengawasan, perlu ada supervisi dari para pihak terkait. Koperasi belum jalan dengan bagus, tentu ya pihak Kementerian Koperasi dengan segala perangkatnya untuk terus mensupervisi. Kemudian pertanian belum berjalan bagus, ya tentu Dinas Pertanian sampai kepada Kementerian Pertanian harus mensupervisi, termasuk peternakan pun seperti itu. Hasil pertanian juga harus mendapat ruang pasar yang lebih luas, baik melalui pasar umum, industri pangan, maupun program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis. Dengan demikian, nilai tambah tidak berhenti di tengah jalan, tetapi kembali kepada petani sebagai produsen. Kemajuan pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau tingginya produksi. Kemajuan yang sesungguhnya diukur dari seberapa adil sistem memberikan hak kepada mereka yang menggarap tanah dengan tangan mereka sendiri. Karena itu, temuan BAM DPR RI di Mojokerto harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kemitraan secara menyeluruh. Setiap aliran dana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap program pemberdayaan harus benar-benar menghadirkan kesejahteraan. Sebab pada akhirnya, negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh besar investasi, tetapi juga oleh terjaganya keadilan bagi petani yang menjadi penopang pangan dan perekonomian bangsa. Pemirsa, Werebo merupakan desa adat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang dikenal karena keindahan alam dan kekayaan budayanya. Menariknya pemirsa, desa yang berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut ini masih mempertahankan rumah adat berbentuk kerucut yang ikonik. Tak hanya menawarkan panorama pegunungan yang memukau, Werebo juga menjadi simbol pelestarian tradisi dan kearifan lokal yang terus dijaga. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam, serta pengalaman hidup yang unik
ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, kalau kita tadi membahas terkait dengan Wairebo, tentunya di Wairebo kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan juga adat istiadat dan keharmonisan dengan alam menjadi daya tarik tersendiri. Atas keunikan dan nilai budayanya, Wairebo bahkan mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu warisan budaya yang patut dilestarikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan Wairebo warisan leluhur di Jantung Flores dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Di balik pegunungan Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah desa adat yang seakan tersembunyi di atas awan. Wairebo. Desa ini bukan hanya menawarkan keindahan alam, namun juga menyimpan warisan leluhur yang terjaga hingga kini. Wairebo adalah potret kehidupan masyarakat adat yang masih setia pada nilai, tradisi, dan kearifan lokal. Sebuah warisan budaya yang menjadi kebanggaan Flores sekaligus Indonesia. Di tengah perubahan zaman dan modernisasi, tidak banyak desa yang mampu mempertahankan identitas aslinya. Wairebo adalah salah satunya. Lalu, apa yang membuat Wairebo begitu istimewa dan mengapa desa ini disebut sebagai warisan leluhur di Jantung Flores? Berikut 7 hal penting tentang Wairebo. Letak dan akses menuju Wairebo. Wairebo terletak di Kabupaten Manggarai, Flores. Untuk mencapainya, pengunjung harus berjalan kaki menembus hutan dan perbukitan. Perjalanan ini menjadi bagian dari penghormatan terhadap desa adat. Sejarah desa adat Wairebo. Wairebo merupakan peninggalan leluhur suku Manggarai. Desa ini telah dihuni secara turun-temurun selama ratusan tahun. Sejarahnya terus dijaga melalui cerita lisan dan tradisi adat. Rumah adat Mbaru Niang. Ciri khas Wairebo adalah rumah adat Mbaru Niang. Bangunan berbentuk kerucut ini melambangkan persatuan dan kehidupan bersama. Seluruh warga hidup dalam ikatan komunal. Kehidupan masyarakat adat. Masyarakat Wairebo hidup sederhana dan selaras dengan alam. Bertani dan berkebun menjadi mata pencarian utama. Nilai gotong royong masih sangat kuat. Tradisi dan ritual adat. Ritual adat menjadi bagian penting kehidupan Wairebo. Setiap tamu wajib mengikuti upacara adat sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Wairebo dan pariwisata. Wairebo telah menjadi destinasi wisata budaya dunia. Pengelolaan pariwisata dilakukan dengan batasan adat. Tujuannya agar tradisi tetap terjaga. Warisan budaya yang harus dijaga. Wairebo adalah warisan leluhur yang tidak ternilai. Pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat, pemerintah, maupun generasi muda. Wairebo bukan sekedar desa adat. Ia adalah simbol keteguhan menjaga warisan leluhur di tengah perubahan zaman. Dari Jantung Flores, Wairebo mengajarkan kita tentang keharmonisan hidup, tradisi, dan alam. Sebuah warisan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan bersama. Sampai jumpa di segmen Intips berikutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda dan juga kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami yaitu TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zilbar dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.